Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-81. Wow, alhamdulillah sudah cukup panjang juga, 81 pekan. Setiap Senin jam 19.30 insya Allah saya upload segmen ini yang kita studi kasus sama-sama. Buat saya pribadi juga studi kasus. Jadi saya sambil menyelam minum air, sambil ngepoin orang lain. Saya cari insight dan saya bikin kontennya. Jadi di studi kasus buat yang mau dibedah cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada eh di situ ada dua tipe bedah ya, yang gratis yang saya bikin kontennya seperti ini, sama ada yang berbayar. Kalau yang berbayar itu cukup mahal, tapi mudah-mudahan bisa ngebuka blind spotnya teman-teman, bisa ngebuka mata batinnya teman-teman di jualan online. Karena ya alhamdulillah saya sudah melihat banyak seller center dan ya mungkin insya Allah feeling saya terasah gitu. Oh ini kayaknya nggak bener deh. Oh ini biasanya gini deh. Oh ini biasanya gini deh dan seterusnya. Cek aja di ganirozaki.com. Oke, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ada Google Form-nya yang gratis dan yang berbayar. Cek aja detailnya di ganirozaki.com. Oke, lanjut. Yang mau saya bedah Senin ini adalah tokonya namanya Hazard Games Official. Kenapa saya pilih beliau? Karena tadi saya acak aja baca komen-komennya dan komen beliau ini agak-agak menarik nih, agak menarik. Padahal ngisinya udah dari bulan 11 nih, sekarang udah bulan 2, bulan 11 tahun 2023. Ini tokonya Hazard Games Official Shop 6 tahun lalu 14.000 ulasan. Kita bedahnya dari sisi front end ya, karena kan saya nggak punya akses ke seller centernya. Dan beberapa kali, bukan beberapa kali, insya Allah kalau ada waktu yang bisa dislotkan, saya mau nge-live. Nah, waktu itu satu kali sama Om Botak nge-live Om Botak sama Om Yos sama saya nge-live ngebedah seller center. Terus pekan lalu atau 2 pekan lalu saya nge-live juga sama, tapi sendirian, nggak sama Om Botak sama Om Yos. Nah, kalau ada yang gimana kalau itu dirutinkan, saya live di YouTube dan ngebedah toko teman-teman dari seller centernya, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau nyampe berapa ya? Eh nyampe 30 komen deh, nyampe 30 komen insya Allah dirutinkan insya Allah. Lanjut. Ini tokonya Hazard Games Official. Yang saya mau bacain adalah ini. Komennya cukup apa ya? Cukup menarik. Awal Juli 2023 mulai lagi jualan buku anak. Mulai lagi ya, berarti ini tokonya dari 6 tahun yang lalu tapi baru jualan 2023 awal. Di awal Juli tersebut iklan bagus, bisa dapat omset 4 juta. Awal Juli 4 juta, iklan sekitar 300 ribuan sebulan. Agustus naik omset sampai 13 juta, iklan 2 juta. Oke, berarti acos 2/13 ya, sekitar 20% kurang. Sebulan September mulai turun, padahal iklan 3 juta, omset 8 juta. Ya, acosnya naik ya, roasnya turun. Oktober turun lagi, omset ke 3 juta, iklan 2 jutaan. Wah. November ini habis 2 juta, iklan omset 2,5 juta. Wow. Berarti ini kayaknya HPP juga nggak ketutup nih. Saya merasa algoritma iklannya berubah. Coba utak-atik di sisi iklan, naikin bid boncos terus. Saat ini lagi pakai modal dasar plus dinamis dinyalakan. Baru saja dijalankan. Siapa tahu ada insight dari Kang Gani, bingung antara mau dilanjutkan atau dihentikan, pivot ke bisnis lain. Saya mau komen dulu soal algoritma iklannya berubah. Iya, algoritma itu kan pada dasarnya dinamis ya. Algoritma pasti berubah. Algoritma itu kan pada dasarnya kayak AX plus B. X-nya itu kan variabel, alias dinamis dia. X-nya entah waktu atau apa. Dan kalau algoritma platform itu kan jelas kompleks ya, bukan kayak AX plus B atau AX plus B plus C plus D. Nggak mungkin. AX kuadrat plus BX plus C, nggak mungkin. Itu terlalu sederhana. Itu walaupun kita belajar belajar aljabarnya cukup kejelimet ya. Oke, baik lagi. Jadi algoritma tuh pasti berubah. Algoritma tuh pasti berubah. Yang namanya algoritma memang berubah, definisi aja algoritma berarti ada satu variabelnya berubah-ubah. Belum lagi kalau misalkan strukturnya berubah, inputnya berubah, dan lain sebagainya berubah, ya entah itu apa bahasa teknikalnya. Yang jelas intinya algoritma pasti berubah, kita pun harus berubah. Kita pun harus berubah, gaya kita harus berubah. Jangan, oke, ini bulan Agustus nih, dapat omset 13 juta, iklan 2 juta.
iklan 2 juta. Eh dan sangat mungkin metode yang dilakukan di Agustus nggak berhasil di November buat si emasnya ini, karena November cuman iklan 2 juta, omset 2,5 juta. Ya cari metode lain. Dan memang gitu, namanya iklan adalah perihal testing, 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 split test, split test, testing terus. Semua marketer pasti pernah boncos. Saya yakin betul. Yang mau jualan seminar ratusan juta, puluhan juta, pasti pernah boncos. Nggak mungkin enggak. Dan ini si masnya baru 2023, awal Juli baru mulai jualan, dan lagi ngalamin boncos, ya sangat wajar sekali. Dan memang butuh proses untuk belajarnya. Dan kalau pakai tips dari saya atau dari siapapun itu belum tentu berhasil di Anda. Yang Anda bisa dapat adalah mencari rambu-rambu. Kalau di saya kayaknya gini, biasanya gagal, di sini berhasil. Terus Anda olah, dan metode itu dilakukan di bisnis Anda, ada kemungkinan nggak berhasil, ada kemungkinan berhasil. Jadi memang testing, 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 testing seperti itu. Jadi wajar ini buat masnya bahwa algoritmanya berubah, dan jangan harap algoritmanya tetap. Jangan harap kita launching iklan hari ini sampai 2 tahun lagi iklannya tetap winning. Jangan harap, pasti berubah terus, berubah terus, berubah terus. Itu satu komentar saya. Terus ya, jadi mindsetnya dulu ya, mindsetnya dulu bahwa memang algoritma pasti berubah. Dan saya merasa udah utak-atik sana sini, ya memang mungkin, mohon maaf, utak-atiknya kurang banyak karena baru dari Juli ke November tuh 6 bulan baru boncos. Saya lihat ini mungkin baru boncos 2 bulan, mungkin otak-atiknya kurang banyak mungkin. Kalau saya pribadi udah boncos ratusan kali kayak bulannya tuh ratusan kali. Terus nah, bingung antara mau dilanjutkan atau dihentikan ke bisnis lain. Kita lihat tokonya ya. Ini tokonya tadi saya sudah kepoin singkat sih. Dia jualannya alat tulis sama buku-buku gitu. Eh, nah, padahal ini Star Plus ya. Mungkin mungkin si masnya udah bersemangat lagi. Ini kan ngisinya bulan November, ini bulan bulan Februari. Dia Star Plus, artinya si performanya terjaga, artinya tokonya bagus. Dan sepenglihatan saya, yang dimana jualan buku itu cukup eh, cukup nyaman, apa ya, cukup leluasa untuk geser sana geser sini, cukup leluasa, apalagi kalau bukunya yang unik gitu. Kayak ini rajin sholat, yang customize kayak gini, misalkan rajin sholat untuk anak perempuan dan lain sebagainya. Karena buku itu kan gini ya, jujur aja deh, di sini yang nonton paling berapa sih yang baca buku? Alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten baca buku. Dan memang literasi orang Indonesia itu rendah. Memang itu faktanya. Makanya sempat dulu apa, buku apa ya? Kalau ada yang ingat tolong komen di bawah, yang magnet rezeki gitu apa ya? Itu jualnya mahal. Waktu itu ramai di Facebook, jualnya 250.000, ada yang 300.000, ada yang 150.000, 175.000, padahal kan HPP-nya sama. HPP itu HPP cetak doang. Sama ya royalti ke pengarangnya lah mungkin. Intinya apa? Intinya orang tuh jualan buku tuh bisa main emosional. Bisa main emosional karena mungkin dari 100 yang beli, yang baca cuma satu. Yang baca cuma satu. Jadi decision making apa ya, gimana ya, mudah-mudahan paham ya. Yang intinya yang mau saya sampaikan, kalau jualan buku apalagi kayak gini ya, buku buku rajin sholat anak, terus misalkan board book binatang dan belajar lain sebagainya, itu bisa memainkan emosionalnya customer. Dan kalau dibilang mau pindah jualan atau enggak, saya rasa ini jalur produk yang ideal sih, jalur produk yang bagus karena marginnya enak, Jadi menurut saya sih secara produknya ya, sekali lagi, secara produk, jenis produknya atau karakter produknya nggak harus pivot ke bisnis lain, cuman ya perbanyak aja produknya. Ini terlalu sedikit, saya lihat terlalu sedikit, apalagi ini Shopee ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini cuma 8 produk, terlalu sedikit untuk di Shopee, terlalu sedikit. Kalau main TikTok saya rasa cukup 8 produk aja, tapi kalau Shopee sedikit. Dan kesimpulannya, masalah pivot atau enggak, ganti jualan atau enggak, saran saya sih jangan, tapi explore lagi aja soal buku ini karena memang masih enak lah. Dan bisa main di TikTok, main iklan TikTok, iklan di Facebook dan sebagainya. Oke, kita lihat teknikal si tokonya ya. Ini 6 tahun 14.000 ulasan. Good, ini vouchernya on ya. Saya selalu menyarankan buat toko online, entah di Shopee, Lazada, TikTok, voucher kudu on ya, meskipun rate cuma 1.000 perak, 2.000 perak. Itu meningkatkan engagement. Ketika orang ngeklik claim walaupun dia nggak beli, ada engagement. Ketika engagementnya naik, ada kemungkinan
skor produk kita naik. Karena engagement itu kan mata uang di platform online ini, di sosial media. Contohnya ya, di sosial media orang tuh viral karena banyak yang share, banyak yang komen, banyak yang likes, alias engagement. Jadi engagement ini penting. Good, ini voucher receh, saya nyebutnya voucher receh ya. Sudah on, lalu ini hati-hati udah mau habis. Lalu saya mau komen, ini ada banner, ini maksudnya apa ya? Ini karyawannya atau gimana? Bannernya kok agak nggak nyambung, terus ada truth order tapi produknya nggak ada. Ada Aliando, Adipati, saya kagak ngerti ini si bannernya, mungkin perlu diupdate. Karena ya walaupun saya belum pernah nemu data gara-gara banner penjualan naik, tapi ya apa susahnya sih diupdate? Ngupdate kan sekali dalam 6 bulan mungkin, biar lebih relevan. Terus ini produknya kurang banyak, lalu untuk saya rasa pricingnya udah oke ya, karena mungkin mungkin nih HPP-nya murah sekali mungkin ya. Karena kan biaya cetak tuh murah ya sekarang ya, makin sini makin murah biaya cetak. Biaya print baju kayak gitu juga makin murah, makin murah, makin murah. Saya rasa ini sudah bagus sih marginnya, saya rasa harusnya sih iklannya lebih leluasa ya, apalagi di Shopee. Lanjutkan, lanjutkan. Oh ini saya mau komen judulnya kayaknya kurang panjang kayaknya ya. eh ada mazhab yang katanya apa, typo nggak usah dimasukin. Kalau saya sih mazhab yang typo masukin aja, toh nggak apa-apa. Toh nggak, tidak ini ya, tidak mengurangi customer journey-nya customer ya. Karena kan kalau kita dipanjangin lagi terus di sini ada titik 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 titik, itu tuh nggak kebaca sama customer, tapi kebacanya oleh algoritma. Saran saya judulnya coba dieksplor lagi lebih panjang, siapa tahu nyangkut ke keyword yang lain. Wow, sudah 12 menit. Udah deh, itu aja deh. Panjang banget. Pertama, tadi kalau mau nge-live, kalau banyak yang mau saya nge-live YouTube untuk review bedah toko dalemannya, Seller Center, tolong komen. Kalau sampai 30, insya Allah saya adain rutin, mungkin tiap Senin juga, atau ya nanti kita pikirkan. Yang kedua, tadi buku apa ya, saya lupa. Magnet Rezeki atau apa ya, yang di Facebook Ads sempat viral, ramai banget tuh. Dan sekarang di Shopee harganya paling cuma 5.000, 7.500 mungkin yang jual PDF-nya. Ya begitulah. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Mohon maaf ternyata sampai 12 menit karena saya pribadi visi saya itu saya pengen video semuanya di bawah 10 menit, karena belajar 10 menit sehari itu nggak berat teman-teman. Seharusnya nggak berat. Nyasar di TikTok aja kadang minimal 15 menit, 20 menit, ya nggak? Oke, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.